Selamat siang, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan normal. Kita kembali belajar untuk matematika, ekonomi, dan bisnis. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai belajar. Dan materi hari ini lanjutan dari materi minggu lalu. Materi hari ini adalah penerapan dari fungsi nonlinear. Nah, apa sih fungsi nonlinear itu? Kan kita sudah bahas minggu lalu. Nah, kalau materinya hari ini penerapannya, bagaimana penerapan untuk fungsi nonlinear tersebut. Jadi mari kita belajar bersama untuk materi ini. Nah, penerapan fungsi nonlinear dalam penerapan ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah supaya mahasiswa mampu memahami untuk penerapan fungsi nonlinear, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar, fungsi penerimaan total, produksi, kurva tren dan kurva transformasi produk. Nah, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain bentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Jadi fungsi tidak segaris ya. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, dan potongan hiperbola serta potongan parabola seperti yang minggu lalu kita bahas. Nah, fungsi keseimbangan pasarnya adalah QD dan QS, yaitu ada permintaan dan penawaran. QD-nya adalah jumlah permintaan, QS-nya adalah jumlah penawaran. E-nya adalah equilibrium atau titik keseimbangan. Kemudian PE adalah harga keseimbangan dan QE adalah jumlah keseimbangan atau kuantitas dari keseimbangan tersebut, kuantitas yang cocok atau yang tepat untuk menentukan titik keseimbangan. Permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi, pajak dan subsidi itu berlawanan, namun menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah. Pajak akan merubah harga menjadi lebih tinggi dan subsidi akan merubah harga menjadi lebih rendah. Tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan atau PE lebih tinggi dari jumlah keseimbangan, dan QE-nya atau kuantitinya menjadi lebih sedikit. Kemudian subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan kuantitas keseimbangannya menjadi lebih banyak. Contoh soalnya demikian. Fungsi permintaan akan suatu barang oleh ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 19 dikurangin P kuadrat. Sedangkan penawarannya memiliki persamaan QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, penyelesaiannya, keseimbangan pasarnya, QE-nya sama dengan QD sama dengan QS, atau jumlah keseimbangan pada permintaan sama dengan keseimbangan pada jumlah penawaran. Tinggal dimasukkan 19 kurang P kuadrat sama dengan min 8 ditambah P kuadrat. Selanjutnya, min 8 ditambah 2P kuadrat min 19 ditambah P kuadrat sama dengan 0. Karena ini notasi fungsinya sama antara P kuadrat, jadi min 27 tinggal ditambahkan min 27 ditambah 3P kuadrat. Min 9 tambah P kuadrat, dan P kuadratnya sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Masuklah selanjutnya. Tadi P-nya 3, tinggal dimasukkan 19 dikurangin P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. 19 dikurangin 3 kuadrat sama dengan min 8 tambah 2 kali 3 kuadrat. Jadi 3-nya dikuadratkan dulu. Ini 3-nya dikuadratkan dulu yang di sini.
Ini 3-nya dikuadratkan, kemudian sama dengan, jadi 10 sama dengan min 18 tambah 18. Jadi sama dengan 10. Jadi PE-nya sama dengan 3 dan jadi harganya sama dengan 3 untuk kuantitas barangnya sebanyak 10. Misalnya terhadap barang dikenakan pajak sebesar Rp1 per unit, maka QS setelah pengenaan pajak menjadi QS sama dengan min 8 tambah 2P min 1. Ini dari contoh sebelumnya ya. Min 8 tambah 2 dikali P kuadrat min 2P tambah 1. Jadi min 6 min 4P tambah 2P kuadrat. Ini dari yang sebelumnya, dari min 8 tambah 2P kuadrat. Jadi titik keseimbangan pasarnya setelah kena pajak yaitu 19 min P kuadrat sama dengan min 6 min 4P tambah 2P kuadrat. Dengan min 6 min 4P tambah 2P kuadrat min 19 tambah P kuadrat sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan akhirnya adalah 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Nah, ini soalnya masih berlanjut dari soal sebelumnya ya. Kan kita sudah tahu P-nya itu harus dikurangin 1 karena ada pengenaan pajak. Jadi pengenaan pajak itu sebenarnya ditambah 1, dikurang 1. Nah, kemudian menggunakan rumus ABC yang seminggu lalu sudah kita bahas. Rumusnya begitu, dan ketemunya X1 sama dengan 4 ditambah 17,78 dibagi 6 sama dengan 3,63, dan ini harus ketemu dulu akarnya ya. Akar 316 itu 17,78. Kemudian X kuadrat sama dengan X2 sama dengan 4 tambah 17,78 sama dengan min 2,30. Ini untuk menentukan titiknya. Jadi di sini tidak membahas untuk titik puncak karena minggu lalu kita membahas titik puncak, sekarang enggak. Maka P1 sama dengan 3,63 dan P2-nya sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harganya negatif, jadi irasional. Jadi yang dipakai hanya 3,63. Nah, selanjutnya QD sama dengan 19 min P kuadrat 19 min 3,63. Jadi permintaan kuantitasnya adalah 5,82. Kemudian permintaan untuk penawarannya 5,82 juga. Jadi dengan demikian, dengan adanya pajak maka titiknya berubah menjadi untuk price-nya sama dengan 3,63 dan kuantitinya sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Nah, demikian TK. TK itu tax konsumen, TP itu tax produsen atau pajak untuk produsen. Jadi pada pajak konsumen dikenakan 0,63. Pada pajak konsumen pada produsennya 1 dikurangin 0,63. Tiganya itu dari sini, PE-nya, price untuk equilibrium sebelum kena pajak 3. Nah, di sini satunya itu kita ambil dari harga ini, pajak yang dikenakan Rp1. Oke. Selanjutnya, ini adalah fungsi penerimaan total. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue atau notasinya R yang non linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola yang terbukanya ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Penerimaan total fungsi dari jumlah barang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Dalam konsep penerimaan dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang dan merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barangnya. Jadi rata-ratanya ya, diambil rata-ratanya.
Jadi hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan total dibagi jumlah barang. Kalau penerimaan marginal ini berarti satuan. Margin itu satuan ya. Marginal revenue atau pendapatan secara margin. Itu penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual. Rumusnya penerimaan total sama dengan R sama dengan Q quantity dikali price sama dengan F untuk quantity. Penerimaan rata-ratanya atau average revenue-nya R dibagi Q, revenue dibagi quantity. Untuk penerimaan marginalnya, marginal revenue-nya itu delta R dibagi delta Q. Delta revenue total delta revenue dibagi delta Q. Penerimaan rata-rata itu adalah harga barang per unit. Nah, selanjutnya contohnya fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Kemudian hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Nah, membaca soalnya kita perlu satu persatu ya. Satu persatu mungkin dijabarkan dalam bentuk poin-poin supaya lebih mudah dalam membacanya. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk P sama dengan 900 min 1,5 Q menjadi R sama dilakukan dengan R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q min 1,5 Q. Jadi dikali dulu Q nya dikali P. Jadi 900 nya ada Q nya dan 1,5 Q menjadi 1,5 Q kuadrat. Nah, jika Q nya sama dengan 200, R nya menjadi 900 dikali 200 dikurangin 1,5 dikali 200 pangkat 2. Jadi totalnya sama dengan 120.000. Nah, selanjutnya R min Q, R bagi Q atau revenue dibagi jumlah barangnya, berarti harga rata-ratanya adalah 600. Nah, harga rata-ratanya 600 itu untuk jumlah barang sebanyak 200. Kalau selanjutnya, kalau misalnya Q nya ada marginalnya, ada tambahan biayanya, ada tambahan menjadi 250. Jadi tinggal dikalikan sama kayak di atasnya. Terus harganya jadinya menjadi 525. Jadi kalau misalnya 200 harganya 100, kalau misalnya 250 harganya 525. Jadi memang kalau misalnya kuantitasnya makin banyak, harganya akan lebih murah. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi secara massal. Tapi kalau misalnya perusahaannya itu hanya memproduksi jumlah satuan, itu tidak berlaku ya. Oke, selanjutnya kalau marginal revenue itu delta R dibagi delta Q. Delta R-nya berapa? Kita ambil dari sini. Delta R-nya sama dengan 131.250 dikurangi 120.000. Nah, itu ketemu delta R. Kemudian delta Q-nya sama dengan 250 kurangi 200 sama dengan 200. Nah, selanjutnya untuk R sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat, maka R maksimumnya ada pada angka min B bagi 2A sama dengan min 900 dibagi 2 dikali min 1,5 sama dengan min 900 min 3 sama dengan 300. Jadi nilai pendapatan maksimumnya ada 300. Nah, fungsi penerimaan totalnya besarnya R maksimum sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat sama dengan 900 dikali 300. Ini dari angka 300 sebelumnya ya. Nah, ini 300 min 1,5 dikali 300 pangkat 2 sama dengan 270.000 dikurangi 135 sama dengan 135.000. Nah, ini bentuk kurvanya. Jadi ada yang di angka 120.000 dan angka 125.000. 120.000 nya itu dari angka ini, Q pada 200, jumlah kuantitinya 200. Kalau 135 itu kuantitinya itu maksimum.
Nah, dalam membentuk fungsi penerimaan melalui fungsi permintaan dan persamaan, permintaannya harus dalam bentuk price sama dengan F quantity. Jika persamaan permintaan berbentuk Q sama dengan FP sama dengan, maka harus dibalik dulu menjadi P sama dengan FQ. Mengingat penerimaan merupakan fungsi dari jumlah barang dan bukan fungsi dari harga. Nah, selanjutnya untuk fungsi produksi. Yang lain, untuk yang sebelumnya kayaknya sudah paham, sudah masih termasuk gampang. Nanti akan ada kuis juga untuk penilaian kalian. Nanti kuisnya tidak jauh dari soal-soal itu. Kalian perlu memahami, perlu mengerti supaya paham semuanya. Nah, untuk fungsi produksi, bentuk produksi total atau total produk yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang merupakan titik belok dan titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal itu adalah produk tambahan yang dihasilkan setiap tambahan 1 unit masukan yang digunakan. Margin itu tambahan 1 unit. Perlu diingat itunya. Jika dalam satu kegiatan produksi dianggap hanya mendapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Nah, ini produk total. Produk rata-rata sama dengan P dibagi X, dan produk marginal adalah delta P dibagi delta X. Secara grafik, kurva total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal P sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai titik puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Contoh soalnya, ini untuk produksi. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan dengan P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3x kubik, x pangkat 3 ya. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit? Ingat angka 1, jangan sampai ketinggalan nih angka satunya. Penyelesaiannya 9x kuadrat min x pangkat 3 AP sama dengan P per X sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 per X. 9x min x kuadrat untuk x nya sama dengan 6, P nya sama dengan 9x, P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Jadi 9 dikali 6 pangkat 2 min 6 pangkat 3 sama dengan 108. Untuk AP nya AP nya sama dengan P per X ya rumusnya ya. Nah, ini kalau untuk menghitung AP nya dulu, atau nih 9x min x kuadrat, 9 kali 6 dan 6 kuadrat sama dengan 18. Untuk price nya harganya 9x kuadrat, ini persamaan P 9x kuadrat min x pangkat 3, AP sama dengan P per X. Jadi 9x kuadrat min x pangkat 3 per X. Jadi tinggal dimasukkan aja P per X nya. Jadi AP sama dengan 9x min x kuadrat. Jadi X nya itu dibagi. Jadi 9x sama dengan x kuadrat. Untuk X7 karena ditambah tambahan 1 tadi ya, X nya 7 tambah 1 unit itu P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 sama dengan 9 kali 7 kuadrat min 7 pangkat 3 sama dengan 98. Nah, untuk MP nya, marginal price nya, delta P dibagi delta X sama dengan 98 kurang 108 dibagi 7 min 6 sama dengan min 10 dibagi 1 sama dengan min 10. Produk marginalnya negatif, berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksi. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian kurva transformasi produk.
Kurva transformasi produk atau product transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu, dan kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Pada gambar di samping adalah X dan Y, di mana masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produksi, maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lain. Kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus berlereng negatif. Nah, contoh soalnya, sebuah pabrik menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk dihadapinya ditunjukkan dengan persamaan 4S kuadrat ditambah 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa tas jumlah yang paling banyak yang dapat diproduksi? Dan berapa pasang sepatu yang dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas? Nah, ini perhitungan matematikanya. Jumlah sepatu terbanyak dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas. Jadi kalau misalnya tasnya tidak diproduksi, maka sepatunya akan banyak. Dengan kata lain, seluruh kulit yang tersedia adalah untuk 40.000 unit dialokasikan untuk membuat sepatu. T sama dengan 0 sama dengan 4S kuadrat sama dengan 40.000. Ini kalau T-nya 0 ya. Jadi dikalikan dengan 0. Jadi S kuadrat sama dengan 40 dibagi 4, 40.000 dibagi 4. Jadi S kuadrat sama dengan akar dari 10.000. Nah, jadi bisa menjadikan 100 pasang. Nah, jumlah tas terbanyak yang dibuat adalah S sama dengan 0. Kali kalau S-nya sama dengan 0, berarti untuk produksi tasnya diperbanyak, produksi sepatunya tidak usah, jadi 0. Jadi 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. T kuadratnya sama dengan 40.000 dibagi 6,25. Kemudian akar dari 6.400 sama dengan 80. Jadi untuk tas bisa dibuat 80 tas kalau misalnya tidak memproduksi sepatu. Persamaan kurva transformasi untuk produk sama dengan 4S kuadrat ditambah 6,25T sama dengan 40.000. Jika T-nya sama dengan 60, jadi produksi tasnya 60, berapa sepatu yang bisa dibuat? 4S kuadrat ditambah 6,25 dikali 60 kuadrat sama dengan 40.000. 4S kuadrat ditambah 22.500 sama dengan 40.000. Dan ini dikurangin, dibagi semuanya dibagi 4 ya. Jadi S kuadrat ditambah 5.625 sama dengan 10.000. S kuadratnya sama dengan 10.000 dikurangin 5.625 sama dengan 4375. Kemudian diakarkan jadi 4375 akar 4375 sama dengan 66,14 atau dibulatkan ke bawah sama dengan 66 pasang. 66 pasang sepatu yang bisa dibuat jika membuat tas sama dengan 60. Oke, demikian untuk materi hari ini. Untuk materi ini cukup terkait dengan penerapan fungsi nonlinear. Jadi kalian tinggal mempelajari untuk soal-soalnya. Sudah siap untuk soal-soalnya, maka tinggal nanti saya kasih soal, akan dibuat per kelompok seperti biasa karena ini nanti akan agak banyak karena contoh soalnya juga ada 3, jadi kalian perlu memahami dan mengerjakan. Jadi saya harap semuanya bisa mengerjakan, tidak hanya satu orang, tidak hanya 2 orang, tapi satu kelompok, satu tim itu bisa semuanya. Saya harap nanti juga akan di UTS-kan. UTS-nya juga tidak jauh dari soal-soal ini dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi kalau yang belum bisa silahkan dipelajari dengan baik, dihafalkan rumus-rumusnya. Kalau untuk nanti UTS juga kan tidak close book, kalian bisa open book karena materinya masih nggak terlalu sulit ya. Jadi semangat untuk kalian. Jadi kita minggu depan akan tatap muka, pertemuan terakhir
tatap muka dan pembahasan untuk materi-materi ini ya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.